Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin, sehat ilmu, sehat iman, sehat kantongnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja putra dan putri, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga di malam yang penuh berkah ini bertepatan malam ketiga di Ramadan 1442 Hijriah. Selawat berkah salam kehadirat junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan jajaran kepengurusan Masjid Al-Amin. Alhamdulillah, mulai dari Pak Ketua juga bapak yang lain alhamdulillah ikut hadir. Mudah-mudahan Masjid Raya Al-Amin ini imannya pun bertambah raya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat yang tidak disebutkan satu persatu, termasuk ibu-ibu kami, terkhusus adik-adik remaja putra dan putri. Mereka inilah nanti calon generasi tangguh di masa yang akan datang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada di antara mereka calon guru, calon ustazah, calon polisi, calon tentara, ya, calon orang-orang hebat di masa yang datang insyaallah. Tetapi mereka tetap dibungkus dengan iman yang kokoh, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, mungkin barangkali ada yang bertanya-tanya, siapa kira-kira ustadz yang hadir malam hari ini? Di mana tinggalnya? Di mana kampungnya? Kok tiba malam hari ini hadir di Masjid Al-Amin? Nah, ini mungkin barangkali ada pertanyaan. Tentu kita butuh perkenalan dulu ya Pak. Ya Bu, kita perkenalan singkat. Nama saya Genrianto, tinggal di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir. Kemudian kegiatan harian di Lasnas Chevron Duri, kebetulan juga termasuk pengurus KMMBS untuk lingkungan Kecamatan Pinggir, Mandau, Batin Selapan, dan juga Tualang Mandau. Kemudian saya alhamdulillah sudah dianugerahkan 5 orang anak, 3 putri, 2 putra. Kemudian istri saya 4 orang bersaudara. Saudaranya Bu, bukan jumlahnya 4 orang, ya Pak. Tetapi 4 orang bersaudara. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini Allah takdirkan kita, ini merupakan program dari Lasnas Chevron Duri ataupun KMMBS Masjid Agung Usuluddin Kecamatan Pinggir. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali diberikan waktu untuk sedikit memberikan tausiah di malam hari ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk sedikit agak di atas ya Pak Imam, ya Pak Ketua. Adik mohon maaf. Baik, pada malam hari ini, malam yang penuh berkah. Malam tadi kita sudah ada kajian Pak. Sudah ada Pak? Belum ya? Berarti kita mulai dari kajian awal di awal Ramadan.
perintah puasa dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kamu berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Apa tujuannya? Untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang mulia, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang ciri-cirinya memiliki kulit hitam legam seperti Bilal bin Rabah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu yang mulia adalah sahabat yang sungguh cukup luar biasa. Bahkan hafalan-hafalan hadis yang beliau terima dari Rasulullah itu luar biasa. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkulit hitam. Pada suatu kali Bapak Ibu yang mulia, ya, Abdullah bin Mas'ud manjat ke sebuah pohon, ada sesuatu yang diambilnya. Kemudian ketika itu para sahabat, ya, para sahabat yang lain banyak yang ketawa. Kenapa sahabat ketawa? Karena betis Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil sekali, Pak. Jadi banyak sahabat yang ketawa melihat beliau. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat, kenapa kalian ketawa? Sahabat ini menjawab, kenapa kami tidak ketawa ya Rasul, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud sungguh kecil sekali. Apa jawaban Nabi? Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai sahabat-sahabat, kata Rasulullah, andai kata kalian tahu betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud ini di akhirat kelak nanti melebihi beratnya bukit Uhud yang ada di kota Madinah ini. Amalnya itu luar biasa. Jadi artinya betis Abdullah bin Mas'ud itu, amal betisnya ini Bapak Ibu yang mulia melebihi dibandingkan bukit Uhud yang ada di kota Madinah yang terbentang 7 km kurang lebih, di bawahnya Masjid Syuhada. Ini luar biasa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai sahabat, andai kata kalian mendengarkan ayat yang di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka simak dan dengar baik-baik, karena di dalamnya ada sesuatu pesan istimewa yang terkandung, Masya Allah. Kita lihat di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu jamaah mulia, diwajibkan atas kita orang-orang yang beriman, ya, terutama tentu kepada Rasulullah, kemudian diwajibkan kepada umat sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, siapa orang-orang sebelum kita Bapak dan Ibu? Terutama adalah Nabi Daud. Ada di remaja, ada yang kenal dengan Nabi Daud? Ada yang kenal namanya? Ada ya? Ya. Nabi Daud diperintahkan oleh Allah berpuasa Bapak dan Ibu. Berpuasa selang hari. Hari ini puasa, besok tidak. Besok lagi puasa, besoknya lagi tidak. Sepanjang amanah yang dipikul, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dia berpuasa berselang hari. Kemudian puasa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam 2 hari berbuka, 1 hari berpuasa. Hari ini dia puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Nah, itulah puasa Nabi Isa alaihi salam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih puasa itu? Ada di remaja, apa puasa itu? Apa nak? Menahan. Apa yang kita tahan? Apa? Menahan. Yang pertama adalah menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa.
Kemudian secara terminologi Bapak Ibu jamaah mulia, apa arti, apa definisi dari puasa itu? Menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ada orang misalnya dia puasa menahan haus dan lapar setiap hari, tetapi dia tidak mempuasakan lidahnya. Dia tidak mempuasakan bibirnya yang senantiasa membicarakan keburukan-keburukan yang ada pada orang lain. Berarti ini belum dinamakan puasa secara sempurna. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu ketika kita puasa, kita puasakan bukan hanya sekedar lambung, tetapi kita tahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun puasa berapa? Ibu-ibu masih ingat berapa rukun puasa, Bu? Berapa, Bu? Lupa atau tak ingat? Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan. 2 itu aja. Jadi kata para ulama, niat itu boleh dilakukan semenjak awal Ramadan sampai nanti 30 hari ke depan. Dan ulama Syafi'i mengatakan maka berniatlah setiap malam. Makanya kita setelah selesai sholat ya Pak, nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri ramadana hasih sanati lillahi ta'ala. Itu merupakan sebuah niat untuk puasa di besok hari ataupun besok paginya. Nah kemudian syarat wajib puasa itu berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Kita tidak lama-lama, pokoknya sebelum jam 12 selesai. Ya jam 9, nanti kan sebelum jam 12 juga ya Pak. Jadi syarat wajib puasa, yang pertama Islam. Setiap orang-orang Islam wajib puasa. Yang kedua adalah balik. Apa tanda orang yang sudah balik? Kalau anak laki-laki menandakan dia balik, apa Pak, Bu? Ibu-ibu masih ingat Bapak? Tanda anak laki-laki sudah balik, yang pertama adalah suaranya berubah dari kecil menjadi besar. Itu pertanda, salah satu tanda anak sudah balik. Tapi bagaimana pula Pak Ustadz, anak kami biasanya suaranya besar tapi sekarang mengecil. Bagaimana pula Pak? Gimana Bu? Tapi jarang terjadi. Jadi yang pertama apabila terjadi perubahan suara. Yang kedua apabila terjadi mimpi basah pada anak laki-laki, berarti sudah balik. Apabila anak kita sudah balik, maka dia wajib menunaikan ibadah salat, puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Makanya Bapak Ibu yang mulia, semenjak kapan anak ini kita ajak? Semenjak kapan anak kita diajak untuk salat, untuk saum, untuk puasa? Muru sobia iza balaga sab'an sinin. Apabila anakmu berumur 7 tahun, kata Rasulullah, maka ajak dia untuk salat. Begitu juga puasa. Iza balaga asra sinin fadribu alaih. Apabila anak kalian, kata Rasulullah, sudah berumur 10 tahun masih belum mau puasa, masih belum mau sholat, fadribuhu alaih, boleh kita pukul kakinya Pak, Bu. Inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau anak kita sudah berumur 10 tahun belum juga mau puasa, belum juga mau sholat, maka boleh dipukul, tetapi kakinya kita pukul. Tetapi bagaimana? Ada orang misalnya umurnya sudah 30 tahun, umurnya sudah 40 tahun, tapi belum juga mau sholat. Kira-kira apanya yang dipukul Pak? Kepala. Ya, sepakat Bu. Ini salah satu contoh. Anak kita 10 tahun kata Rasul, boleh itu dipukul apabila kalau sekiranya dia masih belum mau sholat dan puasa. Jadi kalau sudah 30-40 tahun, saya juga sepakat itu Pak. Ya, artinya apa?
kita tokok kepalanya itu dengan ilmu. Kita dekati dengan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan bisa kembali menuju arah yang lebih baik, ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang mulia, tanda anak perempuan balik sudah hadir waktu tidak sholat. Itulah salah satu tandanya. Dia tak bisa diukur secara umur. Kalau dulu di masa Rasulullah, ya Bapak Ibu yang mulia, memang ada orang, bukan di masa Rasulullah saja, di masa-masa sebelumnya bahkan sampai 12-15 tahun baru balik. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, umur 9 tahun saja sudah ada yang balik. Itu boleh kita lakukan penelitian, bisa ditanya nanti. 9 tahun saja sudah ada sebagian yang sudah balik. Nah, Bapak Ibu yang mulia, Islam balik berakal. Setiap orang-orang yang berakal wajib puasa. Setiap orang yang tak mau puasa berarti gimana, Pak? Jadi setiap orang yang berakal itu wajib puasa. Setiap orang yang tak mau puasa berarti tidak memanfaatkan akal secara sempurna. Gitu ya, Pak. Bapak Ibu yang mulia, Islam balik berakal. Makanya kalau ada orang yang tidak lagi berakal seperti orang gila misalnya, ataupun stres, ataupun bermacam-macam ya. Tapi kalau memang itu murni gila, setiap orang gila itu dia tidak wajib puasa. Tapi jangan pula dibalik. Berarti Pak Ustaz, setiap orang yang tak mau puasa berarti gila. Tidak begitu. Tetapi artinya apa? Dia belum menyempurnakan akal secara utuh. Islam balik berakal. Yang keempat bermukim. Bermukim artinya dia sedang berada di tempat, bukan di dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, jika di perjalanan dia tidak mampu puasa karena ada sesuatu hal, misal haus yang tak bisa dibendung, maka musafir itu boleh dia meninggalkan puasa, tetapi ganti di hari lain setelah Ramadan. Berapa jaraknya Ibu dan Bapak? Jaraknya kata ulama, terutama Imam Syafi'i mengatakan tidak kurang dari 83 kilo. Jadi kalau ada ulama yang lebih hati-hati, dia menjadikan 85 kilo. Kalau jarak perjalanan 85 kilo, boleh kita menjamak, boleh mengkasar, boleh tidak puasa jika tidak mampu, tetapi ganti di hari lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ada orang cuman mancing ke Tasikserai, saya tidak mampu lagi puasa Pak Ustaz, saya kan musafir. Oh, enggak bisa. Kenapa? Jaraknya hanya 30-an kilo. Ini jarak 85 kilo. Itu kurang lebih. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Islam balik berakal, kemudian bermukim berada di tempatnya, tidak sedang musafir. Yang kelima, mampu. Siapa kira-kira orang yang tidak mampu itu, Pak? Orang yang tidak mampu siapa kira-kira? Ada remaja? Siapa? Orang yang tidak mampu itu yang pertama adalah orang tua renta yang tidak mampu lagi mengganti puasanya apabila puasanya tertinggal. Jadi dia hanya membayar fidyah saja. Kenapa begitu? Karena dia memang tidak akan mampu lagi. Ada enggak nenek-nenek, dia memang sudah tua, rambutnya sudah beruban, dia sudah mulai bongkok, kemudian dia kembali seperti muda. Ada enggak? Ada enggak Ibu Bapak? Enggak ada. Makanya dia tidak mampu. Satu. Yang kedua, orang sakit yang memang sakitnya ini seolah-olah tidak ada lagi harapan sembuh, tetapi memang ini analisa dokter, itu adalah yang tidak mampu. Bagaimana posisinya ibu hamil, ibu menyusui, apabila tidak mampu puasa disebabkan oleh anaknya, kira-kira cara menggantinya bagaimana, Bu? Gimana, Bu? Ini kan ibu-ibu nih, biasanya hamil, kemudian melahirkan, menyusui. Bagaimana cara mengganti puasanya? Apa, Bu? Bayar fidyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Cara menggantinya adalah yang pertama, ibu-ibu kalau dia tidak puasa dikarenakan khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya, maka dia mendapatkan dua bagian. Yang pertama membayar fidyah, yang kedua mengkoda di hari lain. Timbul pertanyaan, kenapa kok mesti mengganti juga Pak Ustadz? Padahal kami kan sudah bayar fidyah. Nah, kata Imam Syafi'i, ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat? Anak yang dikandung itu, anak yang disusui itu nikmat sungguh luar biasa. Ini kata Imam Syafi'i, makanya dia diminta dua, fidyah iya, membayar koda juga iya. Ada dua cara. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kenapa dikatakan nikmat? Anak yang ada dalam kandungan ataupun anak yang disusui, ibu dan bapak jamaah yang mulia, kalau kita hitung dengan materi, kira-kira harga anak itu satu berapa, Pak? Berapa, Bu? Maukah ibu mengasihkan satu di antara anak ibu ditukar dengan 100 hektar sawit? Ada yang mau, Bu? Ada kita mau, Pak? Kita dikasih seluruh makmur yang ada dari Medan ke Duri ini, dikasihkan ke kita, tapi ditukar dengan satu anak. Mau nggak kita? Mau, Pak? Pertanyaannya, berapa kira-kira satu anak itu? Tidak bisa dihitung dengan materi. Jangankan itu, Bapak Ibu yang mulia, mau tidak kita menukarkan mata yang sehat ini, yang sebelah kanan ini, kita tukar dengan 20 Kijang Innova baru? Wah, mau tidak, Bu? Mau, Pak? Tidak. Kenapa? Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu ibu bapak jamaah yang mulia, yang hadir di hadapan saya malam hari ini adalah orang-orang yang diberikan kekayaan yang sempurna oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kekayaan yang sempurna sungguh nikmat yang luar biasa. Jadi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di Masjid Al-Amin ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Mumpung ini baru malam ketiga di Ramadan, maka rencanakanlah Ramadan terbaik itu, ibu dan bapak jamaah yang mulia. Rencanakan Ramadan itu seperti apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita mesti targetkan amalan apa, amalan spesial yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Penting Bapak Ibu jamaah yang mulia. Contoh, target yang pertama misalnya, ya Allah, kami insya Allah akan melakukan puasa sebulan penuh. Satu. Yang kedua adalah, ya Allah, kami ingin sholat tarawih sampai di penghujung Ramadan nanti. Nah, ini target nih, Pak. Yang ketiga adalah, ya Allah, di Ramadan tahun ini saya akan memberikan infak yang terbaik melebihi tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga target. Jadi infak kita Bapak Ibu yang mulia ini merupakan target yang luar biasa di Ramadan 1442 Hijriah ini. Target yang keempat misalnya, ya Allah, di Ramadan tahun yang lewat sholat rawatib masih ada yang tertinggal, tetapi di Ramadan ini ya Allah, kami insya Allah bertekad supaya sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu tidak tinggal lagi. Ini juga target Bapak Ibu yang mulia. Yang terakhir, apalagi target kita? Kita targetkan, ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, kami ingin melakukan sholat duha setiap pagi meskipun 2 rakaat ya Allah. Kami ingin sholat tahajud ya Allah setiap malam walaupun itu 2 rakaat ya Allah. Ini merupakan target ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, man sholat sintai asrata rakaatan bunyalahum baitun fil jannah. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan rumah mega di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rumah mega, Bu, Pak. Coba kita bayangkan rumah mega. Mala ainun ra'at, berkeliling kita di bumi ini, belum ada bangunan rumah secantik yang dijanjikan oleh Allah di surga yang luar biasa itu. Kita lihat rumah siapa yang paling cantik di Harapan Baru ini, rumah siapa yang paling cantik di Kecamatan Pinggir dan Tolang Mandau ini.
belum pernah terlihat ya oleh manusia bangunan rumah megah yang luar biasa yang disediakan oleh Allah di dalam surganya. Masya Allah. Mana salat sunnah yang 12 rakaat? Arbaun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, rakaataini qabla salatul fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kata Rasulullah, dari yang 12 ini Bapak Ibu, nilai yang paling tinggi adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya melebihi dunia beserta isinya. Coba kita bayangkan itu. Maka dari itu di momentum Ramadan ini kita usahakan jangan sampai tinggal solat rawatib yang 12 rakaat ditambah solat-solat yang lain seperti tadi solat duha, solat tahajud di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, inilah hasil safari kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita bawa pulang walaupun sedikit. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang jamaah mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak, agak lama sedikit.